Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, belakangan ramai banget nih Wali Kota Semarang ya yang berasal dari PDIP dikabarkan telah ditersangkakan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan kasus-kasus korupsi. Nah, kenapa saya sebut kasus-kasus? Karena nggak cuma satu memang, tapi ada 4. Nah, dikutip dari kantor Berita Liputan 6 ya, Wali Kota Semarang Ibu Gunarti Rahayu atau yang akrab dipanggil itu Mbak Ita ya, itu tersangkut dugaan kasus korupsi. Ya, misalnya pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan Kota Semarang tahun 2023-2024. Ada juga dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang. Juga dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024. Juga dikabarkan ya bahwa bersama Mbak Ita telah ditersangkakan 3 orang lainnya, termasuk suaminya Mbak Ita sendiri. Gila. Nah, yang bikin dejavu ya teman-teman, adalah dikabarkan bahwa Mbak Ita hilang bak ditelan bumi. Saya kutip dari kantor Berita Tribun Jateng ya. Mbak Ita yang disebut hilang sejak ditersangkakan itu dikabarkan berada di Jakarta. Sementara KPK sendiri udah menjadwalkan pemanggilan. Dan kenapa saya dejavu? Ya karena ini ingetin saya sama Harun Masiku ya, yang menghilang sejak kasusnya rame dan sampai sekarang belum ketemu. Nah, ada 2 poin tapi yang bikin saya dejavu. Tadi poin pertama ya. Poin kedua yang bikin saya dejavu adalah ya responsnya PDIP sendiri. Lanjut ya. Jadi bagaimana sih emangnya respons PDIP? Ya, sebuah partai politik yang menjadi rumah bagi karir politiknya Mbak Ita. Saya kutip dari kantor Berita Solo Pos ya, Wakil Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ya Kota Semarang ya, Pak Supriyadi mencurigai aktivitas penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di pemerintahan Kota Semarang ya. Ya, ini yang turut menyeret nama Wali Kota Semarang yang Mbak Ita tadi ya, ini bernuansa politik. Waduh, kata Mas Supriyadi begini. Kalau mau menyelidiki tindak pidana korupsi di Kota Semarang, itu harusnya jauh-jauh hari. Tidak hanya mendekati proses-proses pilkada, sehingga membuat masyarakat jadi bertanya-tanya. Wow, memang kalau udah lama berkuasa, sombongnya sampai di level terkesan ngerasa bisa ngatur kapan penyelidikan harusnya dilakukan. Segala nuduh ini, itu ya adalah operasi politik lah, apalah. Lalu bagaimana respons KPK? Ya jelas KPK membantah. Jadi KPK bilang alat bukti itu udah cukup. Dan buat saya nih ya, justru akan salah dong kalau KPK yang udah ngantongin cukup alat bukti, ya, kemudian berkompromi dengan politik. Sehingga menghambat tugas pokok dan fungsinya KPK. Hanya karena ada partai besar yang akan terkesan membackup si orang yang disangkakan korupsi. Begini, upaya penanganan korupsi adalah upaya hukum. Maka logika yang dipakai adalah logika hukum. Jadi ketika alat bukti cukup, ya masuk tuh barang, jadilah tersangka. Jangan pakai logika politik. Bukan KPK yang mempolitisasi hukum ini sih namanya ya. Tapi rasanya mereka yang menuduh KPK mempolitisasi hukum inilah justru mereka yang terkesan membackup tersangka koruptor. Kalaupun nggak merasa salah, buktikan aja lah di meja hukum. Ngapain pakai ngegiring opini segala, mendiskreditkan upaya penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi ini, ngapain? Kalau nggak mau berkasus, ya jangan korupsi, simple kok. Kalau ada kadernya yang tersangkut kasus korupsi, ya dukung upaya penegakan hukum. Kalau perlu minta maaf sama publik. Apalagi partai yang dikenal kuat ya dalam pengkaderan ya. Kalau kuat pengkaderannya ya, pastikan tegas terhadap kader yang tersangkut korupsi. Jangan dibela. Supaya kader lain yang bagus nggak menganggap korupsi itu dinormalkan oleh partai. Gitu dong. Saya jadi khawatir bahwa di kalangan tertentu korupsi dianggap hal normal. Maka kalau tersangkut hukum ya disebut apes saja. Maka kalau tersangkutnya di dekat-dekat pilkada disebut politisasi hukum. Politisasi hukum maksud saya ya. Nah,
Ini rusak logikanya kalau begini. Jadi kasus Mbak Ita ini membuat saya dejavu kasus Harun Masiku. Pertama, dikabarkan hilang. Kedua, terkesan seperti PDIP mendiskreditkan upaya penegakan hukum. Ya, akhir kata teman-teman, saya ingin mengingatkan aja ya bahwa korupsi ini masih menjadi kejahatan luar biasa di negeri ini. Dukung terus upaya penanganan korupsi, walau pasti alat penegak hukum kita itu ditekan terus oleh politisi. Kembalikan penalaran yang sehat bahwa musuh kita adalah korupsi. Ya, penanganan korupsi jangan pernah disalahkan. Justru kita wajib menghukum secara hukum para koruptor dan menghukum secara politik siapapun yang membelanya. Saya Dedek Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.